Jadi, kalian tahu Kung Fu Panda? Kalau kalian lahir di tahun 2000-an seperti gua, pasti pernah nonton filmnya kan? Biasanya sering muncul pada waktu liburan di Global TV atau Trans TV, tengah malam gitu. Tahuan deh tuanya gua. Anyway, kalian pasti ingat kan kisah seekor panda gendut yang tiba-tiba jadi pendekar naga, melawan harimau putih, dan menang dengan scene-scene yang keren abis. Oh boy, gua gak akan pernah lupa betapa kerennya film itu waktu gua masih SD. Terus muncul Kung Fu Panda 2. Jujur waktu itu gua masih kecil banget dan pas nonton pertama kali banyak yang gak nyambung di kepala gua. Politik, genosida dan lain-lain gua gak ngerti. Tapi pas nonton ulang setelah gua lebih gede, boy, Kung Fu Panda 2 langsung masuk ke list salah satu film animasi terbaik yang pernah gua tonton. Gimana enggak? Ceritanya lebih berat, lebih personal, lebih dalam. Fokusnya ke Po yang baru menyadari bahwa ia punya orang tua kandung sesama panda yang rela melepaskannya demi melindunginya dari upaya genosida yang dilancarkan oleh Lord Shen. Bro, sebagian besar dari kita nonton Kung Fu Panda itu cuma mau lihat adegan lucu dan bertarungnya. Ternyata di balik semua itu tersimpan sebuah mahakarya yang tersembunyi. Apalagi soal pilihannya. Sorry itu saya aja, tapi menurut gua pilihan terbaik dari seluruh seri Kung Fu Panda itu bukan Tai Lung, bukan pula Kai, melainkan Lord Shen. Kenapa? Karena tema Tai Lung dan Kai itu sebenarnya mirip-mirip. Tai Lung fokus membalas dendam pada Shifu dan Master Oogway yang dianggap telah mengkhianatinya dan menolaknya menjadi pendekar naga. Kai pun serupa, balas dendamnya pada Oogway, plus berusaha merebut chi-nya semua pendekar. Tapi Lord Shen, boy, motivasinya jauh melampaui sekedar balas dendam. Dia adalah seorang penakluk sejati, seorang conqueror. Ambisinya adalah untuk menguasai seluruh daratan Cina dan untuk itu dia menciptakan teknologi meriam, sesuatu yang benar-benar revolusioner dalam konteks ceritanya. Bayangin, film yang fokusnya kungfu tapi tiba-tiba musuh utamanya pakai senjata api itu brilian. Dan endingnya pas Po berhasil mencapai ketenangan batin dan membelokkan semua peluru meriam Lord Shen kembali ke arahnya, adegan itu sampai sekarang masih membekas di kepala gua. Gak bohong. Lanjut ke Kumpulan Panda 3, kali ini kita ketambahan pilihan baru yang bernama General Kai, sang aura farmer dengan soundtracknya sendiri yang ikonik. Fokus filmnya adalah Kai yang berusaha menguasai Chi semua pendekar, terutama Po. Dan untuk mengalahkannya, Po harus menjadi Master Chi. Dan dengan cara belajar dari komunitas panda yang ternyata sebenarnya mereka sendiri gak tahu caranya. Sebagian mungkin karena trauma dari masa lalu saat Kai pernah menyerang mereka. Jujur aja, ini mungkin cuma persen gue, tapi Kung Fu Panda 3 terasa kurang se-hype 2 film sebelumnya. Entah kenapa. Tapi gue harus akui endingnya tetap bagus. Po akhirnya benar-benar menjelma jadi pendekar naga sejati, bertarung dengan wujud naga spiritualnya, bahkan bertemu Oogway untuk menerima tongkat sang guru sebelum kembali ke dunia nyata. Mantap, semua sumpah mantap. Ini adalah trilogi terbaik yang pernah gua tonton. Siapa yang nyangka kan film animasi yang awalnya kelihatan kayak tontonan anak-anak biasa jadi masterpiece setriloginya, dan gua kira cerita ini sudah ditutup dengan sempurna. Tapi semua itu berubah ketika when the Fire Nation attacked. Jadi, apa itu Kung Fu Panda 4? Gua nggak akan terlalu membahas tentang alurnya karena di YouTube sudah banyak YouTuber yang membahas alur filmnya. Tapi singkatnya, Kung Fu Panda 4 menceritakan setelah Kung Fu Panda 3 di mana Po telah menjadi Master Chi dan pendekar naga. Dia diminta Shifu untuk memilih penerus. Sayangnya, ia sendiri bingung. Sementara ia harus menghadapi seekor bunglon atau chameleon yang mampu berubah wujud menjadi berbagai master kungfu dan berusaha mengambil tongkatnya. Di sini juga kita diperkenalkan dengan karakter Zen, rubah yang awalnya adalah pencuri, murid kameleon, dan menjadi penerus kesatria naga. Ya, kurang lebih seperti itulah inti ceritanya. Sekarang kita akan bahas kenapa jadi Kung Fu Panda 4 kurang disukai fansnya. Kalau ditanya apa saja masalah Kung Fu Panda 4, ada beberapa poin yang cukup mencolok. Masalah pertama, pemotongan anggaran yang berdampak pada hilangnya banyak karakter penting. Budget Kung Fu Panda 4 itu hanya sekitar 85 juta dolar. Angka itu mungkin masih terdengar besar, tapi jika dibandingkan dengan trilogi sebelumnya yang rata-rata menghabiskan sekitar 150 juta dolar per film, jauh lebih besar. Akibat pemotongan itu, sejumlah karakter terpaksa dihilangkan, termasuk The Furious Five, 5 sahabat Po yang selama ini menjadi tulang punggung cerita.
benar-benar mengecewakan. Terutama soal Tigers. Bro, dari Kung Fu Panda 1 sampai 3, Tigers adalah salah satu karakter paling berkesan di seluruh seri. Kalau kalian perhatikan, dia yang paling konsisten memperhatikan dan peduli pada Po. Memang, di film pertamanya, dia terlihat lebih dingin dan bahkan meremehkan Po. Wajar, karena tiba-tiba ada panda random yang ditunjuk jadi pendekar naga. Tapi di film kedua dan ketiga, Tigers akhirnya benar-benar berperan sebagai pendamping setia Po. Selalu ada di sisinya di momen-momen paling krusial. Masalah kedua, kurangnya kedalaman cerita, pengembangan karakter, dan emosi. Jujur, pas gua nonton film ini, gua nggak ngerasakan sesuatu apa-apa gitu. Bukan lebay, memang nggak ada sesuatu yang menyentuh atau nggak bikin gua terdiam. Coba bandingkan di Kung Fu Panda 1. Kita menyaksikan Po yang insecure, panda gendut yang tiba-tiba harus memikul beban menjadi pendekar naga sampai-sampai Master Oogway sendiri turun tangan untuk menasihatinya. Dan BTW, kura-kura tua itu adalah salah satu karakter bijak terbaik dalam sejarah film animasi. Posisinya bisa disetarakan dengan Uncle Ben-nya Percy, Spider-Man dalam hal kebijaksanaan lah. Di film kedua, Po harus menghadapi trauma masa lalunya, kehilangan ibunya, dan berdamai dengan dirinya sendiri untuk mencapai inner peace. Di film ketiganya, pesannya mungkin sedikit lebih ringan, tapi intinya soal penerimaan diri dan tidak serakah. Dan ya itu terasa jelas banget sih. Tapi di film keempat, apa yang bisa gua bawa pulang dari film ini gitu loh. Gua nggak tahu, entah gua yang kurang peka atau memang filmnya yang tidak menyampaikan sesuatu yang cukup kuat. Gua benar-benar tidak merasakan ada pesan bermakna yang ingin disampaikan, dan ini juga bisa jadi kritik yang lebih luas. Banyak film animasi sekarang, terutama dari studio-studio besar, yang terasa seperti dibuat asal jadi. Tidak ada pengembangan karakter yang serius, tidak ada emosi yang dibangun dengan sabar, tidak ada pelajaran hidup yang membekas. Yang ada hanyalah komedi receh, aksi, dan visual yang memang indah tapi kosong. Meski memang masih ada beberapa pengecualian pada beberapa film, tentu itu beberapa film masih memiliki pesan yang bagus. Tapi Kung Fu Panda 4 sayangnya termasuk dalam kategori yang kumaksud itu. Kurang memberikan kesan apapun. Film ini terasa lebih banyak diisi dengan hal-hal yang terkesan diulur. Adegan komedi yang agak maksa, enggak deng. Sebenarnya beberapa lucu sih. Beberapa scene goofy yang tidak perlu, dan aksi yang menurut gua ya biasalah. Kecuali untuk satu adegan di mana semua lain menundukkan kepala di hadapan Po, ya itu beneran keren. Tapi secara keseluruhan, filmnya terasa datar dan tidak punya jiwa. Masalah ketiga, lain dan karakter-karakter pendukungnya sama sekali tidak berkesan. Dan yang terkesan hanya jadi pajangan. The Chameleon sebagai pilihan utama tidak memberikan kesan apa-apa. Coba ingat, saat Tai Lung pertama kali diperkenalkan di penjara film pertamanya, aura pilihannya langsung kurasa bro. Begitu pula Lord Shen dan General Kai. Bahkan sebelum mereka berbuat apa-apa, naluri kita sudah berteriak, nah ini nih musuhnya nih pasti nih. Tapi di Chameleon, gua nggak merasakan ancaman itu bro. Tidak ada kedalaman karakter, tidak ada motivasi yang cukup kuat, tidak ada hal yang bikin gua peduli. Dia terkesan adanya untuk dihajar oleh protagonisnya, kayak lain di beberapa film Marvel, terutama Captain Marvel, yang hadir cuma buat jadi bulan-bulanan MC-nya doang gitu. Dan yang paling tidak bisa gua maafkan sih semua pilihan Kung Fu Pandanya, baik dari film maupun seriesnya. Betul, Kung Fu Panda ternyata punya serial animasi juga loh, cek aja di YouTube. Yang hadir di film ini terasa seperti cuman untuk dipamerin doang gitu loh, bukan benar-benar berperan. Dan entah bagaimana mereka semua bisa lemah banget melawan Nikadal gitu loh. Pilihan-pilihan di film dan di seri aslinya terasa sangat mengancam, tapi di sini kalah hanya karena jilat lidah bunglon. Serius. Dan ini juga membawa masalah logika yang cukup mengganjal. Bagaimana bisa kemampuan kungfu seseorang dicuri hanya dengan lidah? Kalau chi-nya yang diserap seperti yang dilakukan Kai, itu masih masuk akal ya secara logika dunianya. Tapi ini kemampuan yang dilatih bertahun-tahun, dibangun lewat keringat dan pengorbanan, bisa diambil seketika seperti nyedot debu. Apakah kemampuan kungfu di film ini sekarang diperlakukan semacam sihir atau kekuatan ajaib? Padahal kita sudah melihat sendiri betapa kerasnya latihan Po, Tai Lung, dan beberapa pendekar lainnya. Itu bukan kekuatan supernatural yang bisa dipindah tangankan. Itu adalah hasil kerja keras, dan keputusan film untuk memperlakukannya seperti aset yang bisa dicuri itu terasa dipaksakan gitu lah, dan merusak logika dunia yang sudah dibangun dengan baik sejak film pertama. Tapi walaupun gitu, gue nggak bisa bohong. Film ini punya beberapa kelebihan yang patut diakui. Sinematografinya, atau lebih tepatnya komposisi visual animasinya, luar biasa indah. Dunia yang ditampilkan, desain kota Juniper, kerajaan Chameleon, semuanya terasa benar-benar hidup, mendetail, mantap. Scene perjalanan Po menuju tempat baru itu benar-benar memecahkan mata. Humornya pun masih lumayan menghibur sebenarnya. Entah karena emang lucu atau karena gue tipe orang yang mudah ketawa gitu. Dan aksinya meski nggak setajam trilogi aslinya, cuman masih seru lah untuk ditonton lah.
Jadi, apakah Kung Fu Panda 4 itu jelek? Gua nggak akan mengatakan 100% jelek. Kalau diturunkan ekspektasinya, misalnya sebagai film sampingan atau fun fiction aja, yang tidak terlalu serius, mungkin film ini masih bisa dinikmati. Tapi, sebagai kelanjutan dari sebuah trilogi yang sudah sedemikian bagusnya itu, film ini terasa kurang bertenaga. Plotnya tidak sedalam sebelumnya, pesan moralnya tidak terlalu berasa, dan beberapa keputusan kreatifnya cukup membingungkan sih. Tapi setidaknya masih lebih baik dari Kung Fu Rabbit. Serius, what? Film apa ini? Kelincinya gendut banget. Makan apa dia? Nelan 1 ekor sapi hidup kah? Kucing yang sering gua tonton di YouTube aja nggak segendut ini loh. Mending gua nonton sinetron jagoan silat ya udah sekalian. Jujur, dunia Kung Fu Panda itu sebenarnya sangat kaya dan punya potensi besar untuk dikembangkan lebih jauh. Daratan Cina yang digambarkan di dalam film ini penuh dengan tempat-tempat baru, aturan baru, dan kemungkinan cerita yang belum tersentuh. Itu adalah sisi positif yang saya lihat di film keempat ini. Ia memperkenalkan potensi ekspansi dunianya. Sayangnya potensi itu justru dikorbankan demi memaksakan kelanjutan perjalanan Po yang sebenarnya sudah selesai dengan sangat memuaskan di film ketiganya. Menurut gua, Kung Fu Panda 4 akan jauh lebih baik jika dilanjutkan dengan karakter baru mungkin, bukan Po, seperti Avatar. Kalian ingat Avatar? The Last Airbender? Sebelum Demon Slayer dan Pierre menguasai dunia animasi atau anime, anak-anak tahun 2000-an tumbuh besar dengan Avatar Aang, dan gua salah satunya. Walaupun aksinya mungkin tidak segila anime modern saat ini, tapi untuk zamannya ini serial benar-benar luar biasa. Ceritanya dalam, petualangannya terasa nyata, konflik di setiap tempat terasa bermakna, dan dunianya terasa hidup. Kemudian ia dilanjutkan dengan Avatar Korra yang jujur agak gimana gitu, tapi masih jauh lebih segar dibandingkan harus dipaksakan jadi Avatar Aang season 2 dengan beralih ke Avatar baru. Ceritanya mendapatkan napas baru, musuh baru, era baru, tantangan baru, tatanan dunia yang berubah-ubah. Hasilnya tentu akan terasa lebih menarik dan lebih bermakna daripada sekedar melanjutkan petualangan karakter lama yang arc-nya sudah selesai. Dan itulah yang gue harapkan dari Kung Fu Panda. Trilogi Po yang sempurna. Ia adalah matahari yang bersinar terang. Dengan menariknya ke film keempat, cahaya itu justru sedikit meredup. Lebih baik biarkan triloginya itu berdiri megah sebagai warisan yang tak bernoda. Dan mulailah babak baru dengan karakter baru yang bisa membawa dunia ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah kita bayangkan. Tapi gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel gua. Gua bakal terusin bikin konten kayak gini ke depannya. Semoga kalian semua menikmatinya. Oke, itu aja dari gua. Adios.